Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Ibu Nupus. Kali ini kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-16. Ada 4 kitab yang Allah turunkan ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini akan keberadaan kitab Taurat sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat, yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah, yang kedua larangan menyembah patung atau berhala, yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Dan yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Bani Israel atau umat Yahudi dalam bahasa Kipti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani sebagai pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat ke-30. Ajaran pokok yang terdapat di dalam kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Al-Quran
diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dengan menggunakan bahasa Arab. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ketiga. Ada 5 ajaran pokok yang secara umum terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. 2. Akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, tarikh, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang kalian buat rangkuman mengenai hal-hal penting dari materi yang telah disampaikan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kita diberi kesehatan untuk bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.